Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizky SPD. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan upaya penegakan HAM di Indonesia. Baik, sebelum kalian memasuki pembelajaran pada video kali ini, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu seluruh siswa diharapkan mampu menganalisis tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia, kita ingat kembali pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu terlahir dan hidup di dunia. Dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Apa saja yang menjadi hak dasar ini? Yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kebebasan. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Setelah kita ingat kembali pengertian dari hak asasi manusia, kita lihat beberapa contoh dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jika ini terjadi, maka perlu ada tindakan dalam mengatasinya. Dan apa itu? Ini dia. Berbagai upaya yang dilakukan di dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, yang kita ketahui adalah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua adalah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Tentunya upaya yang pertama dilakukan adalah dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kemudian, Komnas HAM ini beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya, yang kedua dengan pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM ini merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian, instrumen HAM ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM. Kemudian, instrumen HAM ini juga berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Kemudian, yang kedua itu adalah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja upayanya? Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik.
Dan yang keempat adalah dengan cara meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Serta yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Nah, sudah paham kan? Tunggu ya video pembelajaran selanjutnya. Bounce.